Man, mau nanya ini Man. Jadi kemarin kita dapat berita bahwa tahun 2021 ini Lampung dapat sertifikasi ya Man ya? Ya. Warisan budaya tak benda hanya 2. Nah ini kalau dari tabel jumlah warisan budaya tak benda yang disertifikasi di Indonesia untuk tahun 2021 ini sampai 289 Man. Yang paling banyak ini yang mengerikan ini Jawa Tengah 51. Kemudian Riau 27. Kemudian Jogja 26 dan lain-lain. Nah kita cuma 2 ini. Gimana komenmu Man? Apa komenmu, responmu soal fenomena ini? Apa ini menunjukkan apa namanya ya? Ketidakcanggihan strategi kebudayaan kita Man, menurutmu Man? Gimana Man? Ya, yang pertama sih ya kita harus ucapkan selamat dulu lah ya untuk upaya yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan di Kabupaten khususnya Lampung Utara. Karena di 2 ini Lampung Utara. 2 WBTB itu Tapis Rajo Tunggal dan Tabuhan Kulintang Talobala itu diajukan dari Kabupaten Lampung Utara. Nah itu yang pertama kita harus ucapkan selamat dulu lah untuk Lampung Utara. Artinya ada upaya serius itu dari Lampung Utara supaya ada dari Lampung yang masuk dalam WBTB tahun ini. Nah yang kedua buatku pribadi yaitu satu keprihatinan sebetulnya. Kenapa sekian banyak objek warisan budaya tak benda di Provinsi Lampung hanya 2 yang lolos. Sementara yang diajukan itu sekitar 32 dari seluruh kabupaten kota yang ada di kita mengajukan Lampung. 32 ya? 32, tapi yang lolos hanya 2. Tapi ya masih mending lah Lampung ada 2. Kalau kita cek ke Banten itu tidak ada. Nah, jadi stepnya itu kan diajukan dari kabupaten atau kota naik ke provinsi, dari provinsi terus dibawa ke BPNB. Nah kebetulan wilayah Kita Banten. kita ini Jawa Barat. Okay. BPNB. Nah aku kemarin bertemu langsung dengan ada 4 orang dari BPNB itu ngajak ngobrol aku. Kami ngobrol di komunitas Berkat Yakin waktu itu. Mereka datang, ya kutanya kan gimana sih sebetulnya prosedur step by stepnya itu supaya bisa jadi WBTB, yaitu dijelaskan mereka. Dari kabupaten naik provinsi, provinsi mengajukan. Nah yang jadi pertanyaan kan sejauh mana ini provinsi dan kabupaten mengawal memperjuangkan itu supaya bisa masuk WBTB. Nah kalau melihat kenyataan itu artinya ada kurang dorongan itu, entah dari kabupaten, entah dari provinsi untuk mengawal itu. Selain ada faktor-faktor lain ya, kalau aku lihat deskripsinya yang ku dapat, yang ku baca, harus ada kriteria-kriteria apa semacam administratif lah gitu yang harus memperkuat bahwa jenis ini penting menjadi WBTB. Misalnya kan harus ada kajian, harus ada video, harus ada foto, semacam itulah. Syarat-syarat administrasinya. Nah, banyak itu dari 30-an itu banyak yang minim. Nah, artinya kan ini kerja-kerja di kabupaten dan kota. Nah, itu yang salah satu akar permasalahan. Berarti kabupaten atau kota itu nggak sungguh-sungguh maksudmu? Iya, tidak sungguh-sungguh mendokumentasikan itu, kemudian mengajukan itu sampai ke minimal BPNB, karena BPNB yang akan mengajukan lagi ke kementerian kan. Nah, jadi harus ada dikawal itu dari provinsi dan kabupaten itu. Itu masuk nggak sih di PPKD itu kan harusnya? Nah mestinya
item-item WBTB itu sudah ada di WBTB masing-masing kabupaten kota kan. PPKD. Di PPKD ya, sorry, di PPKD kabupaten dan kota. Nah, kalau kita bongkar lagi 32 itu, Item ini. 32 item yang diajukan tahun ini, kita cross check dengan PPKD, ada beberapa item yang tidak masuk di PPKD. Artinya di situ ada dia nggak ada di PPKD, tapi diajukan untuk WBTB. Berarti ada yang miss di sini, ada yang tidak terdata itu. Yes. Nah, itulah problem kita di daerah ya, problem di kabupaten dan kota. Padahal PPKD itu ibarat bank data lah, bank data untuk seluruh objek pemajuan kebudayaan. 5 tahun ke depan lah paling enggak kan? Ya minimal 5 tahun ke depan itu sudah. Apa langkah-langkah strateginya ya? Langkah-langkah strategi berdasarkan PPKD terus WBTB. Nah itu sih aku melihatnya sumber permasalahan dari minimnya WBTB Lampung tahun ini itu dari PPKD. Maksudnya mah? PPKD itu kan bisa menjadi bank data siapa saja, bukan hanya masyarakat Lampung, masyarakat luar Lampung, bahkan internasional, untuk melihat apa saja sih produk-produk budaya yang ada di Lampung. Itu bisa dilihat dari PPKD masing-masing kabupaten dan kayak kota. Peta ya deh. Ya, semacam peta gitu. Jadi kalau seseorang di Afrika Selatan atau di Brazil mau ngelihat apa sih produk budaya di Lampung ini, tinggal lihat aja di PPKD. Dan PPKD itu data terbuka, bisa diunduh di internet itu. Siapapun yang berminat mengetahui, cari aja di internet bisa ketahuan itu. Ada ya mana? Ada. Jadi itu data terbuka, siapa saja di mana saja bisa mengaksesnya. Nah, bagi orang-orang yang meminati seperti itu, mencari itu dan setelah melihatnya itu banyak yang tidak akurat, ngawur, itu PPKD di kita itu. Tidak akurat, ngawur, tidak lengkap gitu. Asal bikin, asal selesai itu. Jadi kita bayangkan saja gimana jadinya nasib kebudayaan Lampung 5 tahun ke depan kalau bank datanya atau pondasinya atau apapun istilahnya itu ngawur, tidak akurat. Gitu. Jadi bisa kelihatan itu kalau dari ya PPKD-nya yang sebagai basis data itu tidak akurat, tidak lengkap. Bisa ngasih contoh nggak, Bung? Apa sih, Bung, contohnya, Bung, yang tidak akurat atau ngawur itu, Bung? Misalnya di salah satu kabupaten, aku menekuni manuskrip lah beberapa tahun belakangan ini. Di salah satu kabupaten itu manuskrip itu disebut lamban gedung, itu rumah segala macam, itu ada baju perang, itu masuk dalam kategori manuskrip. Beneran itu? Itu beneran, bisa itu kawan-kawan bisa cek sendiri di PPKD. Jadi itu kan memprihatinkan itu menurutku. Dan ini udah di-share ini? Di-share. Udah dipublish ini? Udah dipublish. Siapa saja bisa mengunduh itu, bisa menertawakan itu sebetulnya. Tapi belum disahkan. Sudah disahkan? Sudah. Jadi PPKD masing-masing kabupaten kota itu kan mengerucut, dirangkum di PPKD provinsi. Ya. Nah, apa yang ada di kabupaten itu menjadi acuan untuk penyusunan PPKD provinsi. Yes. Jadi bisa dilihat itu di PPKD provinsi juga. Apa yang ada di kabupaten ya ada di provinsi. Oh gitu ya. Dan tetap ada kekeliruan di situ. Bukan, yang di provinsi itu dia hanya menghimpun ke semuanya saja sebatas itu, atau adakah revisi-revisi, adakah kalkulasi-kalkulasi lanjut sih? Aku tidak tahu mekanisme persisnya ya, cuman kalau melihat PPKD provinsi terus membandingkan dengan seluruh kabupaten kota di Lampung itu hanya merangkum. Menghimpun aja. Menghimpun seluruh itu disatukan gitu. Nggak ada diskusi lebih lanjut apa untuk ini kan soal rumusan rencana program ini kan. Betul. Termasuk strategi di dalamnya. Aku enggak tahu itu ada
semacam screening lagi Iya, di level di screening, provinsi, atau memang udah utuh gelondongan saja itu dikumpulkan di provinsi? Kayaknya gelondongan aja. Sepengetahuanku setelah membandingkan seluruh kabupaten dengan provinsi, itu gelondongan aja dirangkum tanpa ada upaya revisi atau mengkritisi bahkan memperbaiki. Nah, itulah problem kebudayaan Lampung ke depan sebetulnya menurutku. Jadi kalau bank datanya saja di BPKD itu tidak akurat, ngawur, bagaimana ke depannya itu kita kebudayaan Lampung Nah, kita. kalau kabupaten ngawur tidak akurat, berarti jangan-jangan provinsi juga tidak akurat dan ngawur ya, Bang? Ya, Ada nggak kemungkinan itu? Ya mau nggak mau, karena mereka hanya mengumpulkan merangkum itu. Malahan aku pernah baca sekilas-sekilas, kayaknya ada copy paste-nya juga malahan itu. Ya, ya. Hah? Nah, Yang provinsi. Ya betul, PPKD provinsi. Lah ini bukan ini ya. Sekali lagi itu data terbuka, bisa di-download oleh siapapun dan dimanapun. PPKD provinsi itu ada yang kocak menurutku itu. Apa itu, Bang? Apa, Bang? Ada yang kocak itu. Ini lagi-lagi di kategori manuskrip ya. Jadi ada jenis-jenis manuskrip itu yang tidak dikenal di Lampung. Apa coba? Kau bisa ini nggak, Bang? Kasih contoh nggak? Bisa nggak? Itu justru jenis-jenis manuskrip yang ada di provinsi lain, tepatnya di provinsi Sulawesi Selatan. Oh gitu. Nah, artinya ada indikasi bahwa itu Copy paste. copy paste. PPKD provinsi lain. Ya. Masya Allah. Nah, di sini aku bacakan ini yang aku tandai di PPKD provinsi. Di 10 objek pemajuan kebudayaan di kategori manuskrip. Itu di nomor 2 ya. Aku bacakan saja ya. Adanya kepercayaan bahwa naskah kuno dalam kurung lontarak dianggap sebagai benda keramat, dalam kurung lagi diperlakukan laiknya arajang atau kalompoang atau kalabirang dalam tanda kurung, sehingga tidak dapat diakses kecuali pada hari-hari tertentu atau dengan pelaksanaan upacara-upacara adat tertentu. Nah, itu di PPKD Provinsi Lampung. Oh ya. Sementara ketiga, 4 idiom lokal ini, 4 idiom lokal ini nggak tidak dikenal di Lampung. Lontarak, arajang, kalompoang, kalabirang. Itu dari mana itu? Itu di Sulawesi Selatan. Orang Bugis ya? Ya, orang Bugis, ya? itu istilah-istilah manuskrip yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kita dan siapapun itu kalau membaca ini dengan cermat, dengan teliti, kita akan ya pertama marah terus sedih lah. Terutama orang-orang yang menekuni, meminati soal kebudayaan Lampung. Kalau hasil PPKD kita aja itu tidak otentik Lampung, apalagi itu by data terbuka, siapapun bisa melihatnya. Sedih kita melihat kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Serampangan banget ya? Itu serampangan gitu. Jadi ya kita bicara by data saja ya. Jadi kita Ini bisa diakses ya, Mas? siapapun bisa mengunduhnya. Tinggal ketik saya di Google PPKD Provinsi Lampung tahun 2018, dapat itu diunduh. Jadi itu keprihatinan kita bersama sebetulnya. Harus disadari oleh siapapun yang ngaku seniman, budayawan di Lampung itu, cek itu. Harus peduli dong ya? Harus peduli itu PPKD Provinsi Lampung. Tapi kalau yang kabupaten nggak ada. Kabupaten aman. Nggak ada copy paste kayaknya. Aku belum ketemu itu. Tapi ngawur. Tapi tidak akurat dan ngawur. Tidak akurat iya. dan ngawur. Tidak akurat dan ngawur. Contohnya kayak tadi. Karena salah kamar. Iya, salah kamu. Jadi bangunan, pakaian itu masuk ke kategori manuskrip. Artinya mengerjakan itu nggak paham itu. Tapi mungkin salah ketik aja. Aku menduga sih tidak. Kalau salah ketik kan bisa kita ketahui, oh ini salah ketik, tipe gitu ya. Tapi ini apalagi sampai item-item, idiom-idiom yang nggak ada di Lampung, di provinsi lain.
Belum kita ngomong soal prosedur menyusun pokok-pokok kebudayaan daerah kan ini. Ya, Dia harus melibatkan sekian banyak stakeholder, ya, berdiskusi dan lain sebagainya. mencari informasi, Mencari tambahan. informasi, belum lagi nanti kemudian kan menentukan prioritas kan, Bung? Yap. Ya kan? Menentukan prioritas item mana dari 10 objek Pemajuan kebudayaan ini yang mau explore dieksplor lebih lanjut, apakah dikembangkan ya, atau dikembangkan. 3 itu kan? Dikembangkan, dimanfaatkan dan lain sebagainya. Belum bisa bicara ke situ kita. Ya, kejauhan. Kalau dari step langkah awal ini sudah Udah gaib gaib lah untuk Lampung itu. untuk Lampung. Tapi kau memang nggak pernah dengar ya kayak provinsi kemarin nyusun atau kabupaten kah mereka mengundang stakeholder atau apa budayawan kah peminat kebudayaan gitu, nggak pernah dengar ya, Man? Aku nggak pernah mendengar. Justru aku tahunya setelah aku kumpulin seluruh PPKD kabupaten kota yang ada di Lampung. Jadi terlihatlah itu panitia-panitianya, siapa yang terlibat dari kalangan. Ada itu? Ada. Bagian dari kalangan seniman atau katanya budayawan gitu kan. Nah, tapi lebih banyak dominan orang-orang satker terkait gitu, anggota-anggotanya. Nah, artinya apa kan? Kompetensi orang-orang yang menyusun PPKD itu sebetulnya Diragukan. Mereka nih jangankan paham, tahu saja tidak, gitu. Nah, itu problem krusial. Krusial kita ya. Mereka jangan-jangan nggak tahu nih manuskrip itu apa sih, gitu. Mereka nggak tahu itu apa yang dimaksud dengan manuskrip. Jadi ini kayak jadi project aja ini. Ya memang project tapi memang project dan ya, seadanya aja. seadanya yang penting selesai itu. Yang penting ditunggu orang Jakarta biar Ya, cepat yang penting laporan selesai, store gitu. Tanpa ada upaya untuk merevisi. Itu dari 2018 sampai sekarang. Padahal bisa ya. Mestinya Bisa direvisi ya, dong. ya. Apalagi dengan teman-teman terbaru nih. Ya berarti kacau banget kita rencana kebudayaan kita ke depan ini 5 tahun ini ya. Ya. Nah, ini contoh lain lagi ya. Tentang alat musik misalnya. Aku baru ingat nih. Tentang alat musik serdam. Itu kawan-kawan di Lampung itu setauku sedang membuat alat musik serdam. Alat musik serdam. Film fiksi tentang alat musik serdam. Nah, yang jadi kegelisahan, serdam itu masuk nggak di PPKD Provinsi Lampung? Nah, kalau kita cek di Lampung, di kabupaten-kabupaten itu tidak ada. Artinya serdam juga tidak masuk di pokok pikir kebudayaan daerah di Lampung. Gaib juga. Tidak diperhitungkan. Ya, tidak masuk. Padahal dari zaman dulu orang sudah tahu itu. Di Lampung juga mengenal serdam. Tapi kenapa serdam tidak masuk di PPKD Lampung? Apakah seluruh panitia itu kecolongan atau tidak tahu? Kalaupun sudah hampir punah harusnya kan dieksplor lagi kan, dipertahankan kan. Nah, itu nggak ada ya, Man? Nggak ada. Seluruh PPKD kabupaten. PPKD Lampung Barat, pesisir barat. Lampung Barat kan yang paling berkepentingan kan. Itu justru tidak masuk untuk serdam. Aku tidak tahu ya sudah ada revisi atau belum, tapi berdasarkan PPKD 2018 tidak ada serdam. Itu jadi ya apa ya, kegelisahan kita ngotot itu, tapi pondasi bank datanya saja tidak ada. Bagaimana kita mau mengklaim serdam itu alat musik dari Lampung? Yes. Karena tidak ada payung hukum Yes. yang menjelaskan tentang itu. Ya artinya kita kalah itu sudah Kita kalah. Serdam itu ada di PPKD Bengkulu malah. Oh, ada. Ada. Namanya Serdam. ketinggalan sudah kita. Ketinggalan. Meskipun kan serdam ini memang namanya kan kayak orang Batak nyebutnya sordam dan lain-lain itu banyak di tempat ini. Betul. Tapi ini kan soal klaim lah ya nggak? Soal klaim ya. Ya itu sih keprihatinan kita bersama sebetulnya terhadap upaya-upaya
yang katanya melestarikan, mengembangkan dan lain-lain. Kalau untuk manuskrip gimana, Bung? Manuskrip kan kau konsen di manuskrip nih khususnya nih, gimana? Udah cerah belum di PPKD ini? Pemetaannya kah? Upaya pemetaan, upaya apa namanya ya, sosialisasinya nanti di PPKD itu gimana? Manuskrip Lampung, kupikir sudah ada ya, berdasarkan pengalaman, sudah ada upaya lah dari Provinsi Lampung untuk melestarikan dan mengembangkan manuskrip ya. Nah, tahun 2021 ini untuk pertama kalinya ada upaya mendigitalisasi manuskrip-manuskrip yang ada di Lampung. Oh, siapa itu? Dan lembaga yang mengupayakan itu adalah Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Jadi aku sekitar 2 minggu itu menemani kawan-kawan di Kantor Bahasa Provinsi Lampung keliling beberapa kabupaten di Lampung untuk menemui pemilik naskah, terus minta izin mendigitalisasi naskah-naskah mereka. Dan jadi dibikin apa sih, Mas? Dibikin apa? Nanti outputnya berupa ya di foto. Outputnya nanti berupa katalog. Jadi teksnya nggak dibawa ya? Teksnya nggak dibawa, tetap di kita gitu. Pendokumentasian aja Ya, sebetulnya dalam bentuk digital. Ya, pendokumentasian dalam bentuk digital. Nah, selama ini mereka juga belum pernah itu ada yang menyentuh manuskrip mereka. Alhamdulillah kami diberi kesempatan. Aku menemani kawan-kawan kantor bahasa itu. Nah, aku pikir itu upaya pertama untuk mendokumentasikan manuskrip di Lampung. Sebelumnya itu malah justru dari luar Lampung tuh. Malah banyak aman. Yang pernah itu Balai Litbang Kementerian Agama Jakarta. Kebetulan aku yang menemani juga itu. Mendigitalkan beberapa. Malah agama, Departemen Agama ya? Malah Departemen Agama. Nah, itu dalam konteks manuskrip aja baru tahun ini ada upaya seperti itu. Gitu. Tapi ya sudah oke lah itu yang dilakukan kawan-kawan kantor bahasa. Setidaknya ada upaya itu. Bukan yang di PPKD maksudku. Signifikan nggak untuk pelestarian manuskrip itu, pendokumentasian dan lain-lain itu? Ada nggak? PPKD itu kan di ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setauku selama ini belum ada upaya itu. Belum ada upaya Mendokumentasikan. Jangankan mendokumentasikan, mendata di mana sih naskah-naskah di kabupaten masing-masing, enggak ada tuh. Mendata aja enggak? Mendata aja, tahu aja enggak ada di mana naskah-naskah itu. Tapi dinas itu lebih sip lagi lah, dia aja nggak tahu data kelompok teater, kelompok tari aja nggak ada kok. Goib. Gaib kan? Kan itu job mereka ya, mana harusnya. Ya itu mestinya kewajiban mereka lah itu. Bukan hak, kewajiban malah itu. Tapi kok nggak dilakukan, itu aku bingung juga sebetulnya. Apa karena mereka nggak paham itu? Jadi mana itu jadinya? Garis besarnya ruwet lah ya. Ya kita masih ruwet menurutku untuk upaya-upaya ya perlindungan, pelestarian terhadap kebudayaan Lampung. Ya masih memprihatinkan menurutku. Sangat memprihatinkan. Kalau beberapa bulan atau tahun depan kah, apa yang pernah kau dengar, Bung? Langkah-langkah kegiatan yang mau dibikin untuk urusan kebudayaan. Justru aku lebih banyak mendengar itu pihak-pihak dari luar Lampung yang mereka antusias itu, untuk melakukan upaya-upaya pelestarian. Contohnya begini, dari hasil keliling kawan-kawan kantor bahasa itu, justru ada pihak kampus, salah satu kampus ternama di Indonesia itu tertarik melakukan digitalisasi. Selain untuk manuskrip Lampung ya. Selain itu juga ada semacam lembaga swadaya internasional yang sudah ada di Indonesia itu tertarik juga melakukan upaya digitalisasi terhadap manuskrip. Walaupun manuskripnya sama ya, Man? Walaupun manuskrip sama, atau bisa jadi juga yang baru. Kan masih banyak yang belum terdata. Masih banyak. Masih belum terdata. Karena keterbatasan waktu aja kami bisa
kemarin tuh nggak sempat bertemu langsung dengan pemilik naskah. Dan satu lagi catatan, kemarin yang aku dan kawan-kawan kantor bahasa sambangi itu, kan kutanya, sebelum ini pernah nggak ada dinas-dinas setempat yang mendatangi untuk melihat ini? Enggak pernah. Nggak pernah. Kurasa kalau kabupaten memang sama sekali nggak pernah itu. Nggak pernah. Seumur hidup itu. Ya. Ya. Seumur hidup kabupaten tuh nggak pernah mendata, apalagi meriset manuskrip ini ya. Betul. Nggak ada duitnya mungkin, Ya Allah alam. Nggak ada duit. Lihat cahaya akan menuntun kita, telah tiba di sini sejak dari semula bisa kulihat cahaya.